Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian satu hubungan antar garis di bab garis dan sudut. Nah, di sini ada edisinya materi dan langsung latihannya. Jadi di sini ada dari latihan 7.1 dan juga ada dari uji kompetensi bab 7-nya. Oke, kita akan mulai ya. Ini adalah soal campurannya. Yang pertama, ayo kita berarti 7.1, bagaimanakah keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang? Jelaskan. Oke. Yang pertama, melalui dua buah titik sembarang tidak berimpit dan dapat dibuat sebuah garis lurus. Oke. Dua buah titik yang tidak berimpit, misalkan titiknya ini adalah titik A ya, dan sebelah sini adalah titik B. Nah, kalau kita buat garis seperti ini, garis lurus. Nah, itu adalah maksud dari yang pertama. Kenapa dia tidak berimpit? Kalau dia berimpit, maka tidak bisa misalkan sini A, kita tumpuk lagi titiknya di sini B, maka tidak bisa dibuat garis. Makanya pernyataan untuk yang pertama itu yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Melalui tiga buah titik sembarang tidak segaris dapat dibuat sebuah bidang. Misalkan tidak segaris ya. Intinya tidak segaris. Misalkan Bapak naruh titik A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Iya kan tidak segaris ya. Misalkan A-nya ini kan tadi di sini ya, B-nya di sini, C-nya di sini. Tidak segaris nih. Yang A di sini kalau misalkan mau buat garis ini segini, ini segini. Tidak segaris ya. Oke, maka akan bisa membuat bidang. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Makanya pernyataan nomor 2 seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Melalui sebuah garis, ya, kita hapus terlebih dahulu. Melalui sebuah garis dan sebuah titik, atau titik terluar di luar garis dapat dibuat sebuah bidang. Oke, melalui sebuah garis dan sebuah titik, seperti ini. Garis, ya, garis, dan sebuah titik berada di luar bidang. Dapat dibuat sebuah bidang, seperti ini ya. Misalkan ini garisnya P, dan ini titiknya Q, maka kita akan bisa buat sebuah bidang. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang melalui dua buah garis yang berpotongan, seperti ini, dapat dibuat sebuah bidang. Oh, tentu saja ya, kalau dia berpotongan kita bisa membuat sebuah bidang. Nah, seperti ini ya. Dua buah garis yang berpotongan dapat dibuat sebuah bidang. Oke, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, melalui dua buah garis yang sejajar dapat dibuat sebuah bidang. Oke, dua garis sejajar ya, seperti ini dapat dibuat bidang. Kita tinggal hubungkan saja. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk soal berikutnya, sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka irisan keduanya menghasilkan. Tentu saja yang namanya irisan ya, tentu saja namanya irisan itu mempunyai hal yang sama. Nah, ini irisan nih. Hal yang sama antara sifat si A dengan si B ya. Misalkan kamu suka main bola dan kastil ya, bermain bola sepak dan bola kasti. Nah, setelah itu misalkan lagi teman kamu suka bola dan bermain apa ya? Bermain voli. Nah, tentu saja irisannya adalah si bolanya ya. Jadi kesamaannya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab ini. Kita harus terlebih dahulu ini ya pengertiannya. Jadi sebuah garis dan sebuah bidang dikatakan sejajar ya. Sebuah garis dan sebuah bidang dikatakan sejajar seperti ini bila garis dan bidang tidak memiliki satu pun titik potong. Nah, tidak memiliki titik potong. Sebuah garis ya, ini titik potong. Oke, maka tentu saja akan menghasilkan jawaban yang himpunan kosong. Dia tidak mempunyai titik juga ya. Oke, kita lanjut lagi.
Untuk yang ketiga, terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berhimpit. Nah, maka perpotongannya berbentuk dari sini. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus terlebih dahulu pengertiannya. Jadi, dua buah bidang saling berpotongan dan tidak berhimpit bila kedua bidang tersebut memiliki sebuah garis potong. Nih, misalkan dua buah bidang tidak berhimpit dan tidak berpotongan bila kedua bidang tersebut memiliki sebuah garis potong. Seperti ini, garis potongnya. Seperti ini ya. Oke. Nah, makanya jawabannya adalah siapa? Jawabannya adalah si garis yang ini ya. Nah, jawabannya adalah garisnya. Oke. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada sebuah garis, banyak sinar garis dan ruas garis yang dapat dibuat dari gambar di atas berturut-turut. Nah, sebelum kita mengetahui dan membuat jawabannya, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari sinar garis dan ruas garis. Oke. Nah, untuk simpelnya, kita buat dulu gambarnya nih. Sinar garis itu ya, seperti ini nih. Dia ada titik dan juga ada tanda panah kanan ataupun ada titik, satu titik ya, dan tanda panahnya itu ke kiri. Nah, ini dinamakan sinar garis. Nah, kalau ruas garis, di kiri ada titik yang dibatasi juga, yang kanannya juga ada titik. Misalnya titik A, titik B. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau secara membuat bahasanya itu seperti apa? Kalau matematikanya gambarnya gampang ya. Tapi kalau secara bahasa, sinar garis adalah garis yang memiliki satu titik, ya ini kan satu titik ya, dan ujung yang lain membentang tak terbatas ya. Namanya tak terbatas disimbolkan kalau buat garis itu tanda panah, oke? Dengan tanda panah ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan arah yang ada dimaksud pada gambar. Nah, berarti kalau kita Bapak akan ambil contoh dua aja ya. Berarti kalau dari A ya, Bapak akan ambil A itu ke kanan ya. Misalkan C, berarti sinar garis dari A, C. Nah, atau juga bisa misalkan Bapak ke kiri deh. B ke A. Berarti ke kiri, B ke A. Ya. Oke. Maksudnya gimana? Berarti dari si B, ini kan B, ke A. Nah, ke sebelah kiri. Seperti itu adik-adik ya. Berarti kalau C, berarti dia dari A ke C. C-nya itu ada tanda panahnya. Seperti itu. Ada berapa jadinya? Banyaknya. Tentu saja nantinya akan dibuat menjadi 8 ya, dimana si AE ya ke kanan, ke kiri BA, ke kanan BE. Nah, yang Bapak contohkan adalah tadi ya, si AC, atau kalau kalian balik juga CA sebenarnya tidak masalah ya. Oke, cuman tanda panahnya aja. Kalau CA dia ke kiri. Kalau Bapak membacanya dari kanan, makanya AC seperti itu. Itu tergantung persepsi kalian mau ke kiri atau ke kanannya. Tetapi ditulisnya hanya satu. Kayak ini kan ada simbolnya AC. Di sini CA. Ya, tidak masalah. Yang penting masih ada A dan C-nya. Tapi ditulisnya satu saja, nggak bisa misalnya ditulis di sini CA, kalian buat lagi nih ke kanan AC, nggak boleh ya. Oke. Jadi hanya satu penamaan. Kita lanjut lagi ke ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik, yang dibatasi oleh kedua titik, dan memuat semua titik pada garis di ujungnya ya. Memuat garis pada ujungnya. Oke, benar ini ya, kalau di gambarnya. Nah, tetapi kalau dalam soal seperti apa? Misal Bapak ambil titik A sama B, maka ruas garis yang nantinya akan tulisannya AB. Misal lagi A C Bapak ambil ya, maka ini bisa buat AC. Oke. Nah,
Berarti di sini AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Oke. Jadi ada berapa? Tentu saja ini ada 8 dan yang di sini ada 10. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan pasangan garis mana sajakah yang saling sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Nah, untuk garisnya sejajar ya, namanya sejajar, tentu saja seperti ini. Dia tidak mempunyai satu titik potongnya ya. Maka sejajar seperti ini. Sampai kapanpun kalau kita luruskan, dia tidak akan bertemu antara satu garis dengan garis yang lainnya. Itu namanya sejajar. Oke. Maka kalau lihat dari gambar yang ada di sini ya, tentu saja X dengan Y, XY dengan WZ ya. Garis XY dengan WZ. Cuman satu ya, tidak ada lagi. Kenapa sih si FM sama NF enggak? Karena dia tidak sejajar, pasti mempunyai titik temu yang ada di si F-nya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, misalkan kalau kalian dilihat dari tulisan saja, garis MF dan garis NF, apakah ia berpotongan misal seperti itu ya? Tentu saja dilihat dari apanya nih, kalau misalkan soalnya nggak ada gambarnya. Lihat aja, ini ada F, di sini ada F, tentu saja ia berpotongan. Bisa jadi juga seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk garis berpotongan. Nah, garis MF ya, kalau lihat berpotongan MF nih, MF ya, dengan XY ya, ini berpotongan di sini ya, potongannya, dan si WZ. Nah, berpotongannya di sini. Oke, paham ya maksudnya? Nah, berarti kalau garis si NF ya, garis NF kita hapus terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kalau garis si NF ya, garis NF berpotongan dengan sama aja kayak tadi ya, si XY dan si WZ. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut lagi, garis MF dengan garis NF ya, dia berpotongan juga. Berpotongannya di mana? Tadi kata Bapak ya, di titik si F. Di titik si F-nya dia berpotongan. Di sini ya. Ya, berpotongan. Kita lanjut lagi ya. Nah, apakah ada bersilangan? Nah, garis yang bersilangan adalah garis yang tidak sebidang dan tidak berpotongan. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau dia garis yang tidak sebidang, kita buat dulu deh bidangnya. Bidangnya itu persegi. Balok lah ya. Bidangnya balok. Seperti ini. Nah, kita lihat nih pengertiannya. Garis yang bersilangan adalah garis yang tidak sebidang. Nah, misalkan kita akan ganti dulu gambarnya untuk garisnya warna biru. Oke. Misalkan Bapak, ini garisnya ya. Oke, misalkan kita namain A, B. Oke. Ia tidak sebidang dan juga tidak berpotongan. Nah, misalkan kalau dia sebidang itu ABC ya, ini namanya sebidang. Misalkan ada garis di AD, itu sebidang. Tapi kalau kita buat garis di sini ya, misalkan sini G ya, maka ia garis yang bersilangan ya. Kalau dari gambar ini, garis yang bersilangannya apa? AB dengan DG. Nah, itu kalau dalam gambar. Nah, kalau lihat dari gambar soal seperti ini, dia sebidang ya, sebidang. Maka karena garis PQ, N, dan M terletak dalam satu bidang, maka tidak ada garis yang bersilangan. Jawabannya seperti itu adik-adik. Kita lanjut lagi. Sekarang perhatikan gambar berikut. Tulislah semua pasangan garis yang saling sejajar. Nah, sejajar ya, gampang ya nih. BE. Oke, BE dengan
AD. Oke. Sekarang selanjutnya AB ya, AB dengan ini D ya, dengan DE. DE. Sekarang kita lanjut lagi, BC dengan si EF ya. BC dengan EF. Selanjutnya AC dengan si DF. AC dengan DF. Ada lagi nih, satu lagi. Kalian bisa buat si CF yang atas ini ya, itu sejajar dengan si AD, dan CF juga bisa sejajar dengan si BE. Oke, selesai nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan gambar 5 segi 4 ABCD T berikut. Nah, di sini ada pertanyaan soalnya. Yang kita harus perhatikan adalah penjelasannya terlebih dahulu. Garis yang sejajar adalah garis yang sebidang dan tidak berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Apa aja nih? Ya, untuk yang A ini ya. Yang A kita terus bawa deh. AB dengan si CD. AB dengan si CD. Oke. Apalagi? BC ya, si BC dengan si AD. BC dengan AD. Oke. Sudah ya, tidak ada lagi. Kenapa sih yang misalkan si BT sama si AT enggak? Karena dia berpotongan. Nah, apa kita harus lihat terlebih dahulu pengertiannya. Garis yang berpotongan adalah garis yang sebidang dan bertemu di titik satu yang sama, di satu titik yang sama. Nah, berarti seperti AB dengan BC ya. Nah, ini lumayan banyak nih yang B. AB dengan BC. Kenapa? Dia berpotongan. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus dulu gambarnya. Kenapa AB ya dan BC berpotongan? Karena ia bertemu di titik si B-nya. Seperti itu ya. AB dengan AC. Apalagi, misalkan kita buat BC dengan si CD. Apalagi misalkan yang berpotongan. Si CD dengan si AD. Apalagi si D, si AD dengan AB. Selanjutnya apa nih? Si AT dengan si BT. Si AT bisa juga dengan si AC. Si AT juga bisa dengan si DC. Oke. Nah, sama juga berarti si BT dengan si apa? Dengan si TC. Oke. Si BT bisa juga dengan si TD. Sekarang yang si C. Si CT bisa dengan si TD. Oke. Udah deh, selesai ya. Seperti itu adik-adik ya. Oke, sekarang yang horizontalnya berapa berarti? Horizontal yang mana aja? Kita bisa katakan si AB ya. Si AB, apa lagi? CD ya. Apa lagi? BC, bahkan si AD. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang garis vertikal ya, garis vertikal itu hanya satu. Apa? Yaitu OT. OT itu dia garis vertikal yang menjulang ke atas ya. Nah, segitu aja ya. Kita lanjut lagi. Oke, soal yang terakhir ini, perhatikan gambar berikut. Nah, ini sebuah PG ya soalnya.
Penyataan pasangan garis yang benar berdasarkan kondisi gambar di atas. Di sini garis-garis yang sejajar adalah garis A dengan M. Oke, dengan B ya. Benar ya, bukan M ya. Dan garis K dengan si N, garis, oke ini garis yang sejajar juga. Oke, ini benar ya. K dengan N juga sejajar. Garis yang berpotongan adalah garis A dengan K. Oke, berarti si A dan K ini benar ya berpotongan seperti ini. Oke, ini K, ini si A-nya. Selanjutnya M ya, si M dengan N. Oh, benar ya nih. M dengan si N berpotongan. Oke. Maka jawaban yang benar adalah langsung saja kita jawab A. Oke. Selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.